dapat berkumpul di tempat yang sederhana. Saya bertanya sama Kiai Mahrus, Kiai, kita ini acara mau di masjid apa mau di ruang tamu saja? Kiai, kalau di masjid, masjidnya kan 32 meter. Jadi nanti ngobrolnya nggak asik gitu. Karena kejauhan. Karena kita alumni itu bukan hanya mau ngaji, katanya juga mau ngobrol-ngobrol. Jadi walaupun numpuk-numpuk di ruang tamu aja. Luar biasa, ternyata yang hadir di luar ekspektasi. Luar biasa, alhamdulillah. Kata Yai Mahrus paling 50 orang yang hadir katanya. Ternyata ini mungkin 100, kurang lebih 100 orang ini hadir. Ini alhamdulillah, ini barakah daripada persatuan alumni Tebireng yang ada di Banten, dengan doa yang luar biasa dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim ini saya pernah baca sebuah buku tentang Sayyid Ulama Il-Hijaz yang ditulis oleh Khaidar dari Jawa Timur tahun 70. Beliaulah orang pertama yang menulis sejarah tentang Syekh Nawawi Tenara. Beliau cucu daripada Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang ada di Jawa Timur. Beliau ingin tahu sejarah dari Syekh Nawawi Tenara. Kemudian beliau datang ke Banten tahun 70-an itu, datang ke tempat maulidnya Syekh Nawawi di Tenara. Kemudian datang ke rumahnya Syekh Nawawi Tenara, bertanya kepada keluarga yang masih ada di Tenara ketika itu, walaupun keluarga Syekh Nawawi itu lebih banyak masih di Mekah Al-Mukarramah. Ada juga yang sebagian di Jawa Timur, ada juga sebagian di Tangerang, itu bukan di Tenara, tetapi di Kampung Gunung, di Mauk. Kalau yang di Tenara kebanyakan itu masih ponakan-ponakan beliau. Dari adik-adik Syekh Nawawi Tenara, Ki Tamim, Ki Syihabuddin, Ki Abdullah, ya, termasuk daripada Kiai Ma'ruf Amin yang ada di Kresek ini, itu dari Kiai Abdullah itu. Karena Syekh Nawawi itu punya ayah namanya Syekh Umar. Syekh Umar itu dulu ngajinya di Cakung, di Kresek ini, kepada Syekh Syarif, atau di sini dikenal Kiai Ayyif. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani itu sering dibawa oleh ayahnya. Itu sejak kecil itu sudah terlihat kecerdasan beliau. Jadi pernah katanya Syekh Nawawi yang masih kecil itu ketika sudah ngaji amil, an-naw'ul awwalu hurufun tajurrul isma faqat, itu al-ba'u, setiap yang ada B harus dibaca jer begitu. Ketika gurunya itu mengatakan kitab Bidayatul Hidayah madmuman, itu sampai rumah Syekh Nawawi ngomong sama bapaknya, itu gurunya Abah itu katanya goblok itu. Kenapa? Kenapa ada huruf jer B katanya dibacanya Bidayatul Hidayah? Harusnya Bidayatil Hidayah. Nah, ketika ngaji lagi Syekh Umar ini bertanya, atau bukan tanya, ngadu sama Kiai Ayyib. Kata Kiai Ayyib, itu anak kamu mau jadi kiai besar, udah dipondokin aja, dipesantrenin. Maka sejak kecil Syekh Nawawi itu sudah dipesantrenin di pamannya di Lopang, di Serang, namanya Kiai Sahal. Nah, sini juga. Kemudian umur 15 tahun mondok ke Mekah. Di Mekah itu dalam buku yang pertama kali ditulis oleh Khaidar itu dikatakan pertama itu hanya 5 tahun. Jadi umur 20 tahun itu pulang, kemudian selama 17 tahun ada di Tanara, meneruskan pondok ayahnya itu. Kemudian umur 37-an itu baru kemudian beliau balik lagi ke Makkah Al-Mukarramah sampai wafat. Nah, walaupun
apa namanya berbagai macam versi berapa tahun beliau ada di Tanara itu berbeda-beda. Tetapi kalau kita melihat sejarah pertama, buku yang ditulis oleh seorang penulis sejarah biografi beliau yaitu Haidar, yang bukunya masih punya saya karena waktu S2 saya itu mengambil tesis judulnya Asy-Syaikh Nawawi At-Tanara Al-Bantani wa qauluhu fi ahlil kitab fi kitabihi Marahlabid fi tafsir Al-Quran Al-Karim, atau apa itu namanya, panjang itu tafsirnya, yang kita kenal dengan tafsir Munir ini. Jadi tafsir Munir yang akan dibaca oleh Kiai Taqiyuddin itu adalah objek penelitian saya waktu S2 di Institut Ilmu Al-Quran. Jadi selain nanti bicara tafsir, juga harus bicara tentang biografi. Sedangkan pada saat itu 2007-2008 sangat sedikit sekali masih kita bisa jumpai tulisan tentang sejarah hidup beliau. Nah, salah satu yang saya temukan adalah karya Haidar dari Jawa Timur, cucu dari Syekh Zaidin Dahlan. Karena Syekh Zaidin Dahlan itu mempunyai keturunan di Jawa Timur. Juga yang kedua adalah karya dari Kiai Romli dari Tanara sendiri. Nah itu, di dalam buku itu beliau bicara tentang Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena penulis ini Haidar mondoknya di Tebu Ireng. Jadi Haidar ini mondok di Tebu Ireng dan dia diajar oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, menurut Haidar ini, Syekh Hasyim Asy'ari kalau membaca kitab Fathul Qarib katanya, kemudian mengambil pendapat-pendapat ulama, ketika sudah sampai kepada mengambil pendapatnya Syekh Nawawi, nampak betul beliau bersedih dan berkaca-kaca. Itu ada di tulisannya itu. Mungkin di Shopee sekarang ini dicetak ulang ya, karena itu dicetak tahun 70-an. Zaman sekarang enak sekali kita, kalau ada buku-buku yang sudah jarang itu bisa cari di Shopee apa namanya bajakannya. Jadi kalau aslinya mahal itu di Shopee pasti ada bajakannya. Jadi bajakan itu membantu buat kita santri yang kurang dana juga. Yang ingin memiliki buku-buku masa lalu. Nah, itu adalah sebuah berita awal yang sangat berharga sekali tentang bagaimana pengakuan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang sosok dari ulama Banten yang bernama Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Dan itu juga merupakan sumber sezaman dari seorang tokoh bernama Syekh Nawawi. Karena apa? Karena yang meriwayatkan adalah murid daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mendapatkan langsung dari Syekh Nawawi Tanara. Jadi ini terkonfirmasi. Ada tokoh yang tidak terkonfirmasi. Dikatakan besar di masa lalu, tetapi ketika dicari sumbernya di masa itu tidak bisa dijumpai. Kitab-kitab yang banyak itu di masa di mana tokoh itu dikatakan hidup di masa itu, ketika dibaca satu persatu tidak ada satupun yang membahas tentang tokoh yang dimaksud. Nah itu sering sekali kita jumpai dalam apa tokoh-tokoh dari kaum Ba'lawi itu. Berarti itu bisa disimpulkan sebagai tokoh fiktif. Tapi Syekh Nawawi Tanara itu mempunyai sumber primer, yaitu 100 lebih kitab-kitab beliau yang sudah dicetak maupun yang belum dicetak, yang manuskripnya bisa ada di berbagai macam perpustakaan. Ketika saya di Mesir, saya mendapatkan satu kitab yang tidak sampai ke Indonesia, tetapi ada di Mesir, yaitu sebuah kitab kayak kitab berjanji begitu. Jadi kitab yang khusus untuk marhaba.
Jadi ada itu kan, sekarang ada Barjanji, ada Dibai, ada juga yang nah itu Syekh Nawawi pun punya. Namun saya belum ada kesempatan untuk mencetak ulang kembali. Tapi manuskripnya, PDF-nya saya bawa waktu itu dari Mesir. Kemudian di Leiden itu banyak pula manuskrip-manuskrip karya Syekh Nawawi yang juga tidak sampai dicetak di Indonesia. Dan yang mengejutkan, ternyata di Banten ini tokoh kitab kuning itu bukan hanya Syekh Nawawi. Sebelumnya itu ada ulama besar yang mempunyai banyak kitab karangan dalam bahasa Arab yang hari ini kalau santri ditanya tidak mengenal namanya. Namanya Syekh Abdullah bin Abdul Qahar, yang sangat banyak menulis kitab dalam bahasa Arab yang manuskripnya beberapa itu saya temui ada di Leiden juga. Tapi kita memerlukan banyak biaya lah untuk bisa membawa manuskrip itu atau memfotonya, kemudian kita cetak kembali dan kita perkenalkan kepada dunia bahwa Banten itu memang mempunyai sebuah kekhasan sebagai pelopor ilmu pengetahuan agama di Nusantara selain di Aceh. Jadi ulama-ulama masa lalu yang bisa untuk dikatakan sebagai pelopor untuk di Nusantara itu memang Aceh. Tidak bisa dipisahkan sejarah Islam Indonesia ini dengan sejarah Islam Aceh, karena memang pertama kali Islam itu Aceh. Kemudian di Jawa itu diantaranya adalah Banten yang paling tua terkonfirmasi dalam data-data sejarah. Tahun 1634 Mekah. Pusnas. Ada sebuah kitab namanya Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah lil Ajwibah lil As'ilah Al-Jawiyah. Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah, karangan siapa? Karangan Ibnu Allah. Siapa yang nulis? Yang nulis namanya Raden Arya Wangsa. Dia ditugaskan untuk mengawal Pangeran Pekik. Pangeran Pekik ini nama kecil dari Sultan Abul Ma'ali Ahmad. Sultan Abul Ma'ali Ahmad ini waktu kecil namanya Pangeran Pekik. Dibuatlah sebuah tim oleh Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir 1634 untuk memondokkan anaknya di Mekah. Karena anak raja nggak mungkin mondok sendiri kayak kita assalamualaikum ke lurah pondok, tapi dibentuk tim yang diketuai oleh Lebe Panji. Lebe Panji ini adalah leluhur daripada pondok pesantren Mambaul Hikmah Rengit, leluhur dari Kiai Qalyubi dan Kiai Mahmud di Rengit. Nah, wakilnya adalah Raden Arya Wangsakara. Sayangnya di Mekah baru beberapa hari tinggal Lebe Panji ini wafat. Akhirnya digantikan ketua timnya adalah oleh Raden Arya Wangsakara. Tulisannya bagus, kemudian menulis beberapa kitab karya daripada Ibnu Allan ini. Nah, untuk diberikan kepada Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Nah, makanya nama Sultan Abul Mafakhir tercantum dalam kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah, dan sekarang sudah disarahi oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Dr. Ginanjar Syaban. Ini sudah disarah oleh Dr. Ginanjar Syaban. Dr. Ginanjar Syaban ini seorang filolog PBNU yang hari ini dipercaya oleh Ketua Umum Gus Yahya untuk menjadi Wakil Sekretaris Jenderal. Dulu bersama saya di Turas. Ya, kita adalah para
pencinta turas-turas Nusantara, kita bersama-sama mencari buku-buku masa lalu dari ulama-ulama Nusantara, kemudian kita pamerkan di Jakarta bersamanya Ra Usman. Nah, ini adalah merupakan sebuah rangkaian di mana santri-santri Tebu Ireng, terutama yang berasal dari Banten ini, untuk tidak melupakan sejarah. Karena apabila kita melupakan sejarah, maka orang lain yang akan menyusun sejarah itu. Kalau sejarah itu yang luar biasa kemudian dibiarkan oleh kita dan kemudian dibuat sejarahnya orang lain, dipencongkan sejarah itu, ini akan berbahaya untuk anak keturunan kita di masa yang akan datang. Orang yang tidak punya sejarah saja, itu mereka mau menulis-nulis sejarah leluhurnya walaupun palsu. Kenapa orang Nusantara, ulama-ulama Nusantara, terutama alumni Tebu Ireng yang merupakan alumni dari sebuah pondok pesantren yang berjasa besar bagi perkembangan Islam di Nusantara, khususnya pada abad ke-20, 1900-an sampai hari ini, yang tidak bisa dipisahkan, keberagamaan Indonesia, khususnya agama Islam Nahdlatul Ulama dengan pondok pesantren Tebu Ireng. Walaupun hari ini banyak orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan walaupun tidak akan berhasil karena terlalu banyak sumber sezamannya, Mbak Hasyim Asy'ari itu. Terlalu banyak sumber sejaman. Bagaimana narasi hari ini yang dikatakan bahwa seorang Mbah Hasyim Asy'ari pernah berguru kepada atau pernah diperintahkan oleh seorang Habib namanya Habib Qasim untuk mendirikan NU. Padahal yang kita tahu dalam sejarah, bahkan tokoh sejarahnya juga waktu itu masih ada, yaitu Mbah As'ad, dan pernyataan beliau itu berhasil kita rekam, yang menjadi sumber sejaman yang tidak terbantahkan, bahwa pendirian Nahdlatul Ulama adalah oleh ulama-ulama Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya, ditambah Jawa Barat, kemudian dengan isyarah ilahiyah rabbaniyah dari Mbah Khalil Bangkalan, di mana Mbah As'ad Syamsul Arifin diperintahkan oleh Mbah Khalil untuk membawa tasbih dan tongkat, kemudian diberikan kepada Mbah Hasyim, dan ini tidak bisa dibantah. Nah, sekarang ada narasi-narasi baru di mana sejarah keluhuran pendirian NU itu mau dibelokkan. Nah, kalau kita diamkan, masa depan sejarah NU itu akan berubah arahnya sesuai dengan keinginan orang-orang yang merubahnya, jika kita sebagai penerus dari Mbah Hasyim Asy'ari tidak mau menjaganya. Memang NU tidak didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari sendiri, mustahil organisasi besar didirikan oleh seorang tokoh. Walaupun beliau besar, Mbah Hasyim, tetapi NU didirikan oleh banyak ulama, yang ulama itu kemudian sepakat untuk menjadikan Mbah Hasyim sebagai pionir dan Rais Akbar yang pertama. Itu sejarahnya. Walaupun mungkin ide-ide dasarnya memang dari Mbah Hasyim, tetapi ketika mau mendirikan, misalnya Ki Rafiuddin mendirikan Patsun, memang Ki Rafiuddin punya pikiran sendiri, tapi nggak mungkin bisa mendirikan Patsun yang hari ini begitu luar biasa kiprahnya di tengah masyarakat Banten, khususnya para alumni-alumni Tebu Ireng, kalau tidak dibantu oleh Kiai Syadzili, Tobari Syadzili, Kiai Taqiyuddin, Kiai Abdullah Musta'in, Kiai Mahrus, dan semua alumni-alumni Tebu Ireng. Tidak mungkin. Begitu pula pendirian Nahdlatul Ulama. Yang mendapatkan ilham Rabbani adalah Mbah Khalil, diberikan kepada Mbah Hasyim.
Mbah Hashim kemudian mengajak para ulama, banyak ulama-ulama yang ikut. Nah, kemudian ada katanya sejarah beberapa orang yang ikut dalam awal NU kemudian sejarah dada. Itu teknis organisasi, dinamika yang ada pada saat itu. Dari mana saya tahunya? Dari ketika perjuangan Wali Songo Indonesia ini dibentuk. Perjuangan Wali Songo ini dibentuk awalnya beberapa orang, kemudian banyak yang mendukung pengurus, kemudian ada karena ada dinamika ketidakpuasan individu, akhirnya dia berhenti. Ketika apa namanya ini misalnya akta notaris belum jadi, dia berhenti dulu. Memang dia pendiri awal, pencetus, tapi ketika dia karpe dewek nggak mau bareng-bareng, kemudian dia tidak ada di dalam apa namanya akta notaris itu. Dan sedangkan sejarah itu membutuhkan sebuah bukti empiris berupa catatan. Makanya Yai Rafiuddin ini anggota-anggota ini harus dicatat, nanti bikin sebuah bunga rampai, buku bunga rampai Patsun alumni Tebireng Kiprah di Banten. Siapa saja yang hadir ketika acara pengajian di pesantren Kiai Taqiyuddin di Bogor, dihadiri oleh Kiai Tobari, Kiai Rafiuddin, Kiai Abdullah, dan para alumni lainnya, dicatat semua ya, karena ini bukti sejaman akan sahabat-sahabat kita ini semua. Nanti kalau cucu-cucunya 100 tahun lagi ingin tahu, dulu katanya mbah saya itu alumni Tebireng, ada nggak catatannya di dalam buku alumni Tebireng dari Banten? Ternyata Patsun membuat tahun 2025 sebuah buku bunga rampai yang di dalamnya ada foto-foto kegiatan, di dalamnya ada nama-nama. Kemudian akan dilihat, wah ini kakek saya ini ngerokok aja ngajinya ini. Alhamdulillah ada nanti. Ini bukti sejaman untuk anak cucu kita nanti 100-200 tahun yang akan datang. Oh wajahnya kok apa kakek kita begini, udeng-udengnya hijau. Jangan-jangan udeng hijau-hijau mau perang dia. Ternyata Syekh Tobari sendiri. Kalau beliau ke rumah saya ini udah dari dulu 2015-2016 sama-sama mempunyai kepedulian terhadap Kesultanan Banten. Kita mendirikan bersama beliau Rabitah Kesultanan Banten untuk bagaimana menjaga warisan-warisan leluhur, budaya dan agamanya. Nah ini dari dulu. Jadi beliau ini nggak usah pakai Google Map ke sini, nggak usah pakai Google Map kalau beliau merem aja udah nyampe. Alhamdulillah. Saya sebagai tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih. Pada malam hari ini rumah dan pondok pesantren saya diberi kehormatan untuk menjadi tuan rumah di dalam apa namanya ini acara sakral dari Patsun alumni pesantren Tebireng, apa sunnya itu saresehan untuk negeri. Karena memang seorang murid tidak akan jauh dari gurunya. Ketika gurunya Mbah Hashim seorang ulama yang patriotik, kebangsaan dan ketanah airan, dan ini dibuktikan oleh beberapa manuskrip resolusi jihad, fatwa jihad beliau, maka santri-santrinya pun penerus dan alumni dari Pondok Pesantren Tebireng memiliki sikap yang sama. Selain i'dadul mutafaqqihina fid din, Pondok Tebireng itu, Pondok Tebireng sudah terbukti melahirkan para alumni-alumni yang mempunyai kepedulian terhadap bangsa dan negara lebih dari yang lainnya. Alhamdulillah. Memang pondok pesantren itu tugas utama adalah i'dadul mutafaqqihin. Tapi dalam setiap pengajian wajib kita sebagai pengasuh pondok untuk juga menggelorakan semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air, cinta kerukunan. Nggak mau perang kita dengan sesama bangsa kita.
Maunya rukun kita bersama bangsa. Ya, yang namanya tesis nggak usah dibalas dengan perang, dibalas saja dengan antitesis lagi atau dibalas dengan dalil. Dalil PS dalil. Kalau perang, ya orang Banten nggak usah dia ngomong gimana orang Banten kalau perang, ya kan? Nggak usah diajarin lah. Ya. Tapi tugas kita adalah menjaga negara dan bangsa kita untuk tetap damai. Kita bantu pemerintah kita untuk menciptakan kedamaian di atas tanah air kita Indonesia, di mana dulu ratusan ribuan nyawa dari luhur kita telah dikorbankan demi terwujudnya kemerdekaan ini. Dan ketika kemerdekaan dan kedamaian sudah kita raih, maka hifdzul maujud ini hukumnya wajib. Hifdzul maujud menjaga yang ada, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedamaian dan ketertibannya harus menjadi perhatian yang utama bagi kita. Dan ini adalah yang diwariskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, diwariskan oleh Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan itu mengaku dirinya itu sebagai murid Syekh Nawawi. Sebenarnya beliau itu tidak seperti Mbah Hasyim ngaji pada Syekh Nawawi. Tapi kenapa Mbah Khalil ngomong beliau ini adalah murid dari Syekh Nawawi Tanara? Karena di dalam buku Haidar itu dikatakan bahwa Mbah Khalil itu banyak berdiskusi. Karena satu letting, berdiskusi dengan Syekh Nawawi. Jadi nggak ngaji satu kitab apa gitu, enggak. Tapi berdiskusi, bahkan kadang-kadang adu dalil, debat-debatan. Tapi kemudian ketika beliau pulang, beliau mengaku sebagai muridnya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Karena beliau ke Mekah itu sudah luar biasa pinternya Mbah Khalil Bangkalan. Syekh Nawawi Tanara ke Mekah itu ya sudah pinter karena sudah ngaji sebelumnya. Tapi kemudian ada perdebatan diskusi di dalam buku Haidar itu disebutkan, dari situ Mbah Khalil mengakui bahwa Syekh Nawawi Tanara itu sebagai gurunya. Luar biasa debatan, kemudian mengaku gurunya. Alhamdulillah ini Ketua MUI Kecamatan Kresek hadir, Kiai Abdul Muhid. Coba angkat tangannya, takut ada yang, nah ini Kiai Abdul Muhid ini adalah Ketua MUI dari Kecamatan Kresek, sekaligus merangkap pangkatnya kakak saya. Demikian sebagai tuan rumah, Kiai Taqiyuddin, mohon maaf. Mari kita dengarkan bersama pengajian yang akan dibawakan oleh Kiai Taqiyuddin, oleh Kiai Tobari Sadili. Mudah-mudahan kita bersama mendapat barokah. Karena kitab yang akan dibaca oleh Taqiyuddin pun kitabnya Mbah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.